Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Dista Anggraini dari S1 Keperawatan tingkat 1C, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Akan memaparkan materi mengenai akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudahnya dan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 46 yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Materi yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, berdasarkan tolak ukurnya, akhlak dalam Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya dalam pikiran atau akal. Moral tolak ukurnya yaitu norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifat etika bersifat teori, sedangkan akhlak dan moral bersifat praktis. Yang kedua, persamaan akhlak, etika, dan moral, yaitu mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tersebut, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut, yaitu diperlukannya pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Materi yang ketiga yaitu sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak dalam Islam yaitu menjadikan ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercelanya, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya bagi kamu Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 3-4. Ayat di atas menginformasikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebaikan yang tidak pernah putus-putusnya. Dan Nabi Muhammad SAW pun benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah atau suri tauladan bagi kita semua. Materi yang keempat, akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Sesuatu perbuatan dipandang baik oleh masyarakat umum atau dipandang buruk, di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan itu perbuatan baik dan sesuatu perbuatan lainnya itu buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk disebut atau sebagai moral sense. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya atau baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukainya. Orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran
ayat 134. Akhlak memang merupakan batas pemisah antara orang yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak juga merupakan roh Islam, yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. Karena salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu. Sekian materi mengenai akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.